Hi guys, welcome back to my YouTube channel Admaya Doremi. This is my second vlog and I'm so happy because I made it. I did it. But first of all, I want to say thanks to all of my friends and everyone who support me in my first vlog and then subscribe my YouTube channel. Terima kasih banyak. Because as some of you asked me why didn't you speak Indonesian in my first vlog, I'm really sorry, but I promise you this vlog is gonna be Indonesian language. So stay tuned. Well, jadi di vlog kedua gue kali ini gue bakalan ngebahas tentang persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum bersekolah di luar negeri. Gue bakalan kasih seluruh informasinya dari mulai gue start sebelum gue keterima di university sampai gue keterima di university sebagai graduate student at Northeastern University. Jadi ini adalah informasi yang menurut gue penting untuk ditonton sampai habis. Kalau misalnya kalian mau tahu persiapan-persiapannya, stay tune. Jangan kemana-mana. Well, jadi guys, kayak yang lo pada tahu sebelum gue ke Amerika, gue nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Gue nggak bisa even ngomong one complete sentence in English, kayak subject, verb, object in English. Ya, gue bisa sih ngomong I love you too baby, I miss you honey. That's all. Like, gue tahu kayak ini meja, ini kursi, ini apple, ini orange. That's the only thing that I know. It was a shame by the way. Gue belajar bahasa Inggris waktu kecil di sekolah, cuman gue nggak fokus. Gue pikir ngapain sih gue bahasa Inggris? Emang gue mau kemana? Gue mau ke Amerika. Gue gak ada kepikiran guys ke Amerika. Sekarang gue baru Sadar kalau misalnya bahasa Inggris itu penting. Jaga-jaga kalau misalnya lo dapat kesempatan misalnya sekolah ke luar negeri kan, atau lo memang pengen banget sekolah ke Amerika dan mau apply scholarship misalnya. Jadi yang perlu lo lakuin adalah lo harus punya English yang cukup. Kenapa gue bilang lo harus punya English yang cukup? Karena untuk menghadapi ujian yang nanti akan dites di university, kalian harus menghadapi ujian yang namanya TOEFL atau IELTS, whatever it is, yang mereka akan tes sebelum lo keterima di university itu. Dan juga kenapa lo harus punya English yang cukup? Karena university akan expect lo untuk mengerti apa yang profesor katain lagi, apa yang profesor ucapin di kelas, materi-materi yang dikasih profesor, lo harus mengerti. Karena ketika lo di S2, kalau di grade school, profesor akan ngomong panjang lebar sampai 3 jam nggak berhenti-berhenti, dan lo harus tahu apa yang dia katain dan lo harus take note. Dan juga lo harus bisa dong ngomong bahasa Inggris ketika lo itu ada di keadaan ketika lo harus berdiskusi dengan teman lo. Kalau misalnya lo nggak bisa bahasa Inggris, Gimana? that is simple. Lo akan membaca buku yang sangat banyak seperti ini. 1 minggu 3 chapter untuk 1 mata pelajaran. Berarti lo harus membaca 10 chapter untuk 1 minggu. Jadi itu sangat modal pertama yang lo harus punya selain money. Gue banyak yang menerima pertanyaan-pertanyaan, gimana sih belajarnya kok bisa pede banget ngomong bahasa Inggris? Guys, gue gak peduli mate. Gue pada saat itu mencari tempat bahasa Inggris yang menurut gue cukup. Gue ke Wall Street, gue ke EF, dan gue juga ke beberapa English course yang lain. Tapi gue choose EF. Kenapa? Karena EF tuh builds our confidence. EF itu membuat dan membentuk kita untuk mempunyai percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris. Ketika lo masuk EF, lo di lingkungan English kan, mau nggak mau lo harus speak English. Lo nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa lah, lo nggak bakal dibunuh kalau misalnya lo ngomong bahasa Indonesia. Tapi kan lo mau belajar, lo mau bentuk percaya diri lo untuk ngomong English guys. Gue di sana setahun, gue inget banget. Gue aja nggak tahu mau bilang gue dari Medan, pekerjaan gue ini. Gue nggak bisa nanya guys sama teacher gue nggak bisa. Tapi gue asal aja. Bahasa Inggris tuh yang penting adalah how to speak. Yang penting orang understand apa yang lo bilang. Yang penting orang ngerti. Lo nggak usah pikirin dia grammar gue jelek. Lo nggak usah pikirin tentang grammar karena itu tuh nggak penting, walaupun sebenarnya penting. Dan untuk nge-build bagaimana sih cara gue ngomong bahasa Inggris, accentnya atau segala macam, gue guys mati-matian ngomong sama kaca sendiri. Hi Doreen, hi, how are you? I'm good, yeah. It's been a long time we didn't see each other. I saw your message but I didn't have time to look at it. Dan setiap gue nonton Kim Kardashian video, gue ikutin cara dia ngomong. He's doing good. Yeah, he's doing good. Yeah, he's here. He has. I don't want to. He's so good. He's doing good. He's here. He has. I don't want to
talk. See how ashamed did I do? That's how I learn in English. How I build my confidence. That's how I learn, guys. Ketika lo mau take TOEFL test, your English should be intermediate. Kalau lo masih beginner, lo nggak akan dapet sampai kapanpun, lo nggak bakal ngerti apa itu menghadapi TOEFL test. You have to have Englishnya di tengah-tengah. Nah pada saat itu gue ingat banget, gue masih elementary. And after elementary, gue di intermediate, gue take TOEFL when I was in elementary. Kan gue nggak peduli karena gue kala itu cuma ada waktu 1 tahun untuk persiapan ke Amerika. Gue pergi ke Kaplan untuk TOEFL, gue private 2 bulan dan akhirnya gue keterima. Jadi guys, gue mau cerita sedikit tentang TOEFL. TOEFL itu ada 4 sesi. Ada reading, speaking, listening, and writing. And sometimes university itu kasih lo certain score yang harus lo dapetin. Misalnya, university gue mintanya writingnya harus 22. Seandainya lo lolos di speaking, listening, reading, tapi writing lo nggak dapet 22, lo nggak bakal lolos. Skor lo nggak bakalan diterima guys. Reading. Tips gue untuk ngedapetin skor yang bagus di reading adalah lo baca banyak-banyak buku in English, artikel in English, baca setiap hari supaya lo harus cerna itu apa sih maksudnya kata per kata. Karena lo nggak bakalan bayangin ketika lo di TOEFL test topiknya adalah tentang American history, Egyptian, Mesopotamia, apa yang terjadi 300 tahun yang lalu. Terus juga ada astronomy, biology. Reading gue, even sampai sekarang reading gue tuh kacau banget. Tapi gue gak peduli. Gue baca articles in English setiap hari, even right now. Seterusnya, tips gue untuk reading adalah baca artikel-artikel yang berbau science. Lo jangan baca komik-komik, novel-novel, Paulo, Beauty and the Beast. Jangan guys. Artikelnya gue akan bagi, ada pop science, American science. Gue akan masukin di bawah YouTube gue. Akan kasih lo sumber-sumbernya yang bisa lo baca dan itu free guys. Listening. Kebanyakan orang bermasalah dengan listening juga. Gimana gue overcome dengan listening gue adalah gue nonton video tentang bagaimana kupu-kupu berkembang biak, bagaimana kehidupan di desert, bagaimana lo mengetahui tentang alam. Basicnya sih sama kayak reading ya. Topik-topik itu nggak jauh-jauh dari biology, astronomy, literature. But the problem is lo akan dengar vocabulary dan cara mereka ngomong dan lo harus tahu apa yang mereka bicarain gitu loh. Gue tonton itu Planet Earth, BBC, dari YouTube itu free dan lo tonton aja setiap hari. Even lo gak ngerti, lo tonton sampai lo ngerti. Lo juga bisa tonton American TV shows. Friends, that was my favorite. The Office or Saturday Night Show, karena di salah satu sesi di listening section yang lo akan mendengarkan pembicaraan antara student and professor or students and students. Lo harus bisa digest their pronunciation. That's the only thing that I can do for listening. Speaking adalah favorit gue karena gue orangnya kan nyablak suka ngomong. Persiapan gue untuk speaking adalah ke IF, gue ngomong, gue tanya apapun yang bisa gue tanya sama teacher gue ngomong sama temen gue, ngegosip pakai bahasa Inggris, ngelucu pakai bahasa Inggris. Jadi intinya gue ngomong Inggris setiap hari. Gue mau mandi ngomong Inggris, gue mau tidur ngomong Inggris, gue doa in English, bahkan gue mimpi in English, speak in English, think in English, Breathe in English. speaking gue dapat 26 out of 30 di TOEFL. Gue dapat skor tertinggi itu speaking sama writing, and I'm gonna tell you strateginya writing later. Ngomong-ngomong tentang speaking, ada satu strategi yang harus gue tekanin sama lo. Ketika lo di exam, lo itu ngomong dengan komputer, lo nggak akan ngomong dengan manusia. Ada pertanyaannya tuh setelah lo baca 3 detik itu pertanyaannya hilang. Gue bukan teacher tapi gue akan mengasih strategi. Lo harus ngomong dengan jelas, clear, jangan cepet-cepet. Nah, gue dulu ngomong cepet banget. For example, what is your favorite place? One of my favorite places is library because I like to be in library. I can meet my friends, I can blah blah blah. I was talking like that dan gue cuma dapat nilai 18. Setelah gue nonton itu video-video dari YouTube, how to get 26 in speaking, how to get 26 in reading, how to get 26 in listening. Tonton, gue cerna, jadi gue latihan setiap hari sehingga di ujian ngomongnya nggak cepet-cepet banget lagi guys. Ngomongnya itu kayak my favorite place is library. Why library? Because of several reasons.
First, in library, I can meet my friends and also I can blah blah blah. You will talk with computer. They will not understand. Kalau lo ngomong cepet-cepet nggak ada yang tahu, even hantu aja kagak yang tahu. Well, kita masuk di sesi terakhir yaitu Writing. for your info. I got 26 out of 30. Strategi yang bisa gue kasih ke lo adalah lo harus banyak baca, karena ketika lo baca lo bisa nulis. Kalau lo bisa listen, lo bisa ngomong. Jadi itu adalah berkaitan guys. Gue subscribe New York Times. Gue bayar $16 a month. Kenapa? Karena New York Times adalah satu-satunya artikel yang punya literatur yang bagus, bahasa yang bagus, vocabulary yang bagus. Writing, gue kasih tahu ada 2 sesi. Semuanya ada listening. Ketika lo writing, bakal ngedengerin profesor ngomong dan lo bakal ngebaca paragraf. Lo harus nyatuin apa yang lo denger dan apa yang lo baca jadi satu menjadi 4 paragraf lagi. Sesi terakhir dari writing adalah independent writing. Di writing ini, TOEFL expect lo untuk bisa menulis sefancy mungkin. Bagaimana sih buat sefancy mungkin? Apa sih Doremi maksudnya? Jadi ketika lo nulis, lo harus punya vocabulary yang luas, kosakata yang banyak, transition word yang jelas. Lo harus punya idiom. Idioms apa sih Doremi? Idioms itu adalah kata-kata yang gak ada di kamus orang Amerika pakai. Example, I don't like doing my homework against the clock. Against the clock is an idiom. Ini penting banget di writing guys. Against the clock means lo ngerjain tugas not on time. Not on time itu adalah phrase yang sangat biasa. Oh, pikir ya ampun ini anak gak ada bahasa lain. Capek juga. Itu akan menunjukkan lo mempunyai vocab yang banyak, vocab yang okay, means that you prepare for the examination. Google the best idiom for TOEFL. Lo baca New York Times, banyak sekali phrase-phrase yang bisa lo ambil. Gue pribadi, gue baca setiap ada kata-kata yang gue nggak tahu, gue catet. That's why gue dapat 26 out of 30 di writing gue. Gue bangga karena Gue dari a phrasal verb. Phrasal verb itu adalah verb yang berasal dari 2 kata berbeda yang artinya satu. Contohnya, be careful. Lo bisa ganti menjadi look out. Hey, look out. Or hey, heads up. Kayak gini. Itu bakalan menunjang nilai lo di writing. To sum up, buat lo yang mau ngedapetin TOEFL bagus, please lo harus punya enough English dulu supaya lo nggak bakalan kelabakan kayak gue. Sebelumnya gue mau bilang, sebelum lo apply ke university, lo harus tahu lo mau ke negara mana. Lo mau ke Amerika, Australia, lo mau ke Eropa, karena it matters. Misalnya lo mau ke Amerika, jangan ambil IELTS. IELTS and TOEFL, it's kind of different thing. You wanna go to Australia, take an IELTS. It doesn't make any sense kalau misalnya kalian mau Australia, tapi lo belajar aksen-aksen Amerika, karena IELTS itu speakingnya mereka pakai bahasa British, Indian, and all over the world. Lo harus tahu berapa sih skor TOEFL yang mereka minta. Misalnya mereka bilang 90 out of 120. Lo tuh harus tahu weakness lo dan strengthness lo. Weakness gue adalah reading, listening. 2 possibilities in here if you wanna increase your score. Like jamin di reading, listening, atau lo mau hajar writing, speaking. Itu yang harus lo lakuin. Setelah lo dapat skor, lo bakalan ngirim personal statement. Personal statement itu adalah sangat matters untuk university karena lo akan bercerita mulai lo kecil sampai sekarang. Ketika lo nulis biasa aja, mereka bakalan pikir, why should I accept you? Gue nggak bisa kasih sekarang bagaimana nulis personal statement yang bagus. Gue akan kasih vlog gue selanjutnya. So guys, I think it's enough for today. Terima kasih banyak udah nonton. Atau mungkin lo pikir ini video nggak penting, tapi gue percaya ini video bakalan berguna untuk sebagian orang yang ingin sekolah di Amerika dan ingin apply scholarship. Dan mungkin misalnya ada yang informasi yang kurang jelas, atau ada informasi yang lo pengen tanya ke gue, langsung DM gue di Instagram gue @armedoremi atau di YouTube gue. Dan kalian bisa komen ke gue kira-kira video apa yang berguna buat kalian. Gue bakalan buat vlognya. Misalnya American culture atau other culture, American food, dating in America, atau politik in America, apapun gue akan bikin videonya asal lo subscribe gue @armedoremi, follow Instagram gue, comment below. I appreciate if you do that. I love you. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Blah 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 blah.